Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membahas tentang fikih puasa, hikmah disyariatkannya puasa. Apa saja hikmah yang bisa kita petik dari adanya ibadah puasa dalam syariat Islam ini? Yang pertama, puasa adalah wasilah atau sarana untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka puasa adalah sarana supaya kita menjadi orang yang benar-benar mewujudkan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian menjadi orang yang taat kepada Allah sehingga melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfal minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Hendaknya kalian melihat kepada orang yang di bawah kalian dalam masalah nikmat. Dan janganlah melihat orang yang di atas kalian. Karena itu lebih membuat kalian mudah untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dengan puasa kita akan merasakan keadaannya orang-orang yang di bawah kita, orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan. Sehingga kita akan lebih merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya kepada kita. Demikian juga dengan kita puasa kita akan lebih mensyukuri nikmat. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkuril qalila la yashkuril katsira. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan nikmat yang banyak. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ketika puasa kita dituntut untuk sedikit makan, sedikit minum, sedikit merasakan nikmat. Maka dengan demikian kita akan merasakan bahwasanya nikmat makanan yang selama ini kita miliki itu sangat banyak. Kita akan mensyukurinya. Kemudian yang ketiga, puasa mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar untuk menahan diri, sabar dalam menahan diri. Karena keinginan kalau tidak dikontrol, maka ini akan membahayakan diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu sungguh akan mengantarkan kita kepada keburukan. Surat Yusuf ayat 53. Maka kalau keinginan-keinginan itu dilepas begitu saja, dituruti, maka akan membawa kita kepada keburukan. Dengan berpuasa kita akan diajak untuk mengekang keinginan-keinginan kita sehingga lebih terkendali. Kemudian yang keempat, puasa menahan laju godaan syaitan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Sesungguhnya setan itu mengalir
di dalam tubuh manusia dalam aliran darah. Wa inni khasyitu ayakdhifa fi qulubikuma su'a. Dan aku khawatir jangan-jangan setan tersebut akan menyelipkan kejelekan dalam hati kalian. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, setan itu mengalir dalam darah kita. Dan sangat mudah bagi mereka untuk menyelipkan keburukan ke dalam hati kita. Maka agar setan itu lebih sulit kerjanya, agar lebih sulit mengajak kita kepada keburukan, maka aliran darah kita perlambat. Dengan memperlambat aliran darah, maka akan memperlambat kerja setan, akan lebih menyulitkan setan untuk melakukan keburukan. Maka sebagaimana kita ketahui, kalau kita kenyang, lebih mudah melakukan maksiat daripada ketika kita lapar. Ketika kita banyak uang, lebih mudah untuk melakukan maksiat daripada ketika kita sedikit uang. Ketika kita energik, lebih mudah untuk melakukan maksiat daripada ketika kita lemas. Maka dengan menghambat laju darah, dengan berpuasa, akan menahan laju godaan syaitan. Yang kelima, puasa menimbulkan rasa iba dan rasa sayang kepada orang-orang miskin. Karena supaya timbul kelembutan hati dalam diri kita, hendaknya kita banyak bergaul dengan orang miskin, banyak merasakan kehidupan mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Ada seorang yang mengeluhkan hatinya keras. Hati dia keras, dia mengeluh bahwasanya hatinya keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka Nabi bersabda kepadanya, in aradta talyina qalbika fat'imil miskina wamsah ra'sal yatima. Kalau engkau ingin melembutkan hatimu, maka berikanlah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Maka kalau ingin memiliki hati yang lembut, banyaklah bergaul dengan orang miskin dan merasakan kehidupan orang miskin, diantaranya dengan cara berpuasa. Maka puasa akan menimbulkan kelembutan hati. Yang keenam, puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik, dan puasa akan membuat badan sehat. Dan ini perkara yang musyahad, yang perkara yang kita saksikan bersama dan telah dibuktikan oleh para ahli kesehatan. Bahwasanya puasa itu menyehatkan badan. Dan dalam hal ini ada hadis, sumu tasihhu, berpuasalah, namun berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitab beliau Takhrij Ihya Ulumuddin. Demikian juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah. Hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tidak bisa menjadi dalil, maka ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa itu menyehatkan berdasarkan bukti-bukti di lapangan dan berdasarkan penelitian ahli kesehatan. Nggak boleh kita menyebarkan hadis dhaif, hadis lemah yang berbunyi demikian. Karena ini bukan perkataan Nabi, nggak boleh kita klaim sebagai perkataan Nabi. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan nanti kita akan bahas apa saja yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua,
menepati rentang waktu puasa. Itu sejak fajar, ya, sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini 2 rukun puasa. Ya, sebagian ulama menyatakan bahwasanya rukun puasa ada 2 juga, namun beda. Yang pertama, rukun puasa adalah niat. Ya, yang kedua, menjauhkan diri dari pembatal-pembatal puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya. Kalau yang ada di e-book ini, niat termasuk dalam syarat puasa. Ya, dan ini saya ringkaskan sebetulnya dari Mawsu'ah Fiqhiyah Durarus Saniyah. Ya, di sana disebutkan niat itu sebagai syarat puasa, bukan rukun. Ya, sebagian ulama memasukkan niat ke dalam rukun puasa. Kenapa demikian? Kenapa kok beda? Kenapa ada perbedaan? Maka itu kembali kepada istilah rukun dan syarat. Ya. Syarat adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan, maka ibadah tersebut atau muamalah tersebut menjadi tidak sah. Demikian juga rukun. Rukun adalah yang kalau ditinggalkan satu saja, maka ibadah atau muamalah menjadi tidak sah. Bedanya kalau syarat berada di luar ibadah, sedangkan rukun berada di dalam ibadah. Syarat berada di luar ibadah. Contohnya syarat sholat. Syarat sholat itu wudu. Di antaranya. Ya, maka wudu bukan di dalam sholat. Wudu itu sebelum sholat. Ya, di antara syarat sholat menutup aurat. Menutup aurat dilakukan sebelum sholat, di luar sholat. Ya. Kalau rukun berada di dalam ibadah. Contohnya rukun adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ada dalam sholat. Di antara rukun sholat adalah sujud. Sujud ada dalam sholat. Nah, maka menurut sebagian ulama, niat puasa itu berada di luar puasa. Karena kita niat puasa sebelum puasanya. Ya, niat puasa itu sebelum puasanya, sebelum fajar. Ya, maka niat masuknya ke syarat puasa, bukan rukun. Ya, sebagian ulama memandang niat masuk rukun puasa. Ya, karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari puasanya. Ya, ini perbedaan yang ringan, artinya boleh saja niat dimasukkan ke dalam rukun, boleh juga dimasukkan ke dalam syarat. Dakwah semampumu.